yaitu Komnas HAM. Jangan cuma Komnas HAM koreksi kita, mengkoreksi bahwa ini nggak boleh, ini pelanggaran HAM. Tapi sangkut paut dengan kepolisian, maka kalau jabatan itu tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, maka anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun. Tetapi kalau jabatan itu memang mempunyai keterkaitan fungsional langsung dengan tugas kepolisian, maka ruang penugasannya dapat dibuka sepanjang ditulis jelas dalam undang-undang. Karena itu, rancangan Undang-Undang Polri harus menjawab secara terang jabatan apa yang dapat diisi, apa alasan fungsionalnya, bagaimana mekanisme seleksinya, kepada siapa pertanggungjawabannya, dan bagaimana evaluasinya. Jadi pendapat hukum saya bukan menolak ruang penugasan, pendapat hukum saya adalah ruang penugasan dapat dibuka tetapi tidak boleh dibiarkan kabur. Ruang penugasan harus diberi dasar undang-undang yang jelas. Catatan ketiga saya, pimpinan dan anggota komisi yang saya hormati, adalah pengawasan, termasuk penguatan Kompolnas. Saya memahami kebutuhan memperkuat Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal dan pemberi masukan kebijakan. Kompolnas yang kuat dapat menjadi jembatan antara data kepolisian, pengaduan masyarakat, evaluasi tata kelola, pelaksanaan kode etik, pengawasan membuat Polri lebih dipercaya. Namun batasnya juga harus jelas. Kompolnas tidak boleh berubah menjadi penyidik paralel. Kompolnas tidak boleh menentukan tersangka, memerintahkan atau menghentikan penyidikan, mengarahkan penahanan atau mengambil alih penilaian. Pak Frits, sebentar. Sebelum dilanjutin, berarti Kompolnas hanya fungsinya pengawasan ya? Tidak pada porsi masuk ke dalam internal perkara. Saya berpendapat seperti itu, pimpinan, bahwa Kompolnas sebagai pengawas eksternal memiliki fungsi untuk bagaimana mengawasi tata kelola ataupun penanganan etik dari kepolisian, tapi tidak masuk kepada status perkara, penghentian penyidikan. Biarkan hal tersebut diatur oleh hukum acaranya tersendiri. Jadi saya melihat ada pengawasan internal Polri dapat berlangsung, tetapi Kompolnas sebagai pengawas eksternal seharusnya mengawasi bagaimana membuat Polri lebih baik dengan memperhatikan tata kelolanya. Sama kayak Dewas lah ya, Dewas KPK. Ya, benar. Hanya fungsi sebagai pengawasan. Benar yang mulia. Terkait apa yang dilakukan oleh para ASN Polri. Ya. Karena jangan sampai Kompolnas ini meminta untuk perombakan seolah-olah untuk lebih menguasai. Ya. Sifatnya tertutup. Betul. Tapi tidak boleh terbuka. Betul. Karena kalau enggak nanti punya efek dalam situasi media sosial sekarang itu lebih bahaya, membuat narasi yang tidak pas. Oke, lanjut. Ya, siap. Jadi kalimat ringkasnya pimpinan, Kompolnas harus kuat melihat sistem, tetapi tidak memegang kemudi perkara. Kompolnas harus kuat memberi masukan kebijakan, tetapi tidak menjadi penyidik bayangan. Catatan keempat saya adalah pendidikan hak asasi manusia dan demokrasi dalam pendidikan kepolisian. Menurut saya, penguatan dan pengaturan pendidikan HAM dan demokrasi dalam pendidikan kepolisian merupakan hal yang penting. Dalam konteks kepolisian, HAM bukan beban tambahan. Pendidikan hak asasi manusia adalah standar profesionalisme kepolisian. Kewenangan Polri bersentuhan langsung dengan kebebasan, tubuh, mobilitas, dan martabat manusia. Karena itu, pendidikan HAM perlu menjadi bagian dari pembentukan, pelatihan, promosi, evaluasi, dan etik profesi. Dengan begitu, pimpinan, HAM tidak melemahkan ketegasan Polri, pendidikan HAM justru membuat tindakan Polri lebih sah, lebih proporsional, lebih dipercaya. Sebagai penutup, pimpinan anggota Komisi 3 yang saya hormati, saya menutup dengan satu ajakan konseptual. Jangan letakkan pembahasan rancangan Undang-Undang Polri dalam dikotomi yang sangat sederhana, memperkuat atau membatasi Polri. Dalam negara hukum demokratis, penguatan dan pembatasan harus berjalan bersama-sama. RUU Polri perlu dipahami bukan sebagai perluasan kekuasaan tanpa batas, tetapi sebagai kesempatan untuk memberi dasar hukum, batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas yang lebih jelas bagi penguatan Polri. Rancangan Undang-Undang Polri adalah kesempatan
untuk mengubah reformasi dari slogan menjadi mekanisme, mekanisme hukum, mekanisme pengawasan, mekanisme akuntabilitas, dan mekanisme pendidikan kelembagaan. Pesan akhir saya, pimpinan, Polri harus kuat, tetapi Polri yang kuat adalah karena Polri yang kuat karena hukum. Polri harus dipercaya, tetapi kepercayaan hanya tumbuh apabila ada akuntabilitas. Polri harus dihormati, dan penghormatan itu lahir ketika kewenangan dijalankan dengan menjaga martabat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, pimpinan. Wal muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum ke teman-teman, karena tadi Pak Fritz sudah ada yang menarik tentang HAM tadi. Selama ini dan belakangan terakhir terkait masalah Komnas HAM berkata tentang mekanisme HAM yang begal tadi. Ini ngomong sedikit ya di luar. Kita juga mau bahwa polisi juga harus bisa mengkoreksi HAM, yaitu Komnas HAM. Jangan cuma Komnas HAM koreksi kita, mengkoreksi bahwa ini nggak boleh, ini pelanggaran HAM. Tapi polisi juga harus mengkoreksi yang bersangkutan. HAM dijaga oleh semua pihak, tapi menjaga pihak dari Komnas HAM juga harus tahu menjaga lembaga kepolisian. Jangan sampai cuma menjustifikasi, nggak boleh melakukan tembak di tempat misalnya. Ini karena ada HAM-nya, jadi kita agak senang juga untuk menjustifikasi. HAM dimiliki oleh semua pihak, siapapun dia. Tapi harus dijaga juga kredibilitasnya. Lembaga lain juga harus bisa koreksi atas apa yang telah dilakukan atau disebutkan di ruang publik. Jangan sampai publik ini bingung. Nah, itulah yang tadi dibilang Pak Fritz, bahwa saya pengen terkait dengan RUU Polri ini, perkembangan dinamika Republik terus modernisasi berkembang. Maka itu yang harus terus dilakukan dengan dinamika yang ada. Agar terkoreksi, diawasi, tetap profesional, dan terjaga. Karena ini kebanyakan di modernisasi sekarang, narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan lembaga-lembaga itu terlalu over. Jadi bahaya kalau nggak diawasi, dan Komdigi juga nanti juga harus mengawasin ini. Kalau nggak, ini negara hancur gara-gara cuman masalah narasi yang dibangun di media sosial. Nah, itulah RUU Polri ini ke depan makin kuat, makin baik, makin lebih strong, karena strong bukan karena kekuasaannya, tapi karena satu faktor dijaga benar-benar oleh kita semua yang meliputi dari pengawasan. Mungkin itu teman-teman dari sebelah kiri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, dan bapak-bapak narasumber, Pak Maradona, Pak Fritz, dan Pak Teddy Sudrajat.